Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. In this opportunity, we would like to discuss about active and passive voice. Ada yang tahu apa itu active dan passive voice? Ya, dalam kalimat bahasa Indonesia, active voice yaitu kalimat aktif, sedangkan passive voice adalah kalimat pasif. Baik, sebelum belajar tentang active dan passive voice ini ada baiknya kita review dulu pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang tenses. Tenses, simple present tense, continuous tense, past tense. Kenapa? Karena kalimat aktif dan pasif ini sangat berhubungan sekali dengan tenses. Ketika kita tidak pernah belajar tentang tenses dasar, maka akan kebingungan masuk ke pembelajaran aktif dan passive voice ini. Mari kita lihat perbedaan aktif dan passive voice. Nah, kalimat active voice adalah suatu bentuk kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Jadi subjek itu adalah melakukan suatu pekerjaan atau dia adalah melakukan aksi. Misalkan subjeknya adalah ibu. Apa yang dilakukan ibu? Yaitu memasak. Apa yang dimasak? Nasi. Jadi ibu tadi sebagai subjeknya, memasak adalah aksinya, yang dimasak adalah nasinya. Ini namanya adalah kalimat aktif. Ibu memasak nasi. Subjeknya ibu, ada pekerjaan yang dilakukan yaitu memasak, dan ada yang dimasak yaitu nasi. Mother eats rice dalam bahasa Inggris. Oke, sedangkan passive voice atau kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, atau subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Nah, kalau active voice tadi subjeknya itu melakukan aksi, kalau di passive voice yaitu menerima aksi. Jadi kebalikannya. Kalau kita berbicara kebalikannya, lebih gampangnya kita balik kalimat yang awal tadi. Ibu memasak nasi. Nasi kita rubah menjadi ke awal, menjadi subjek. Nasi itu menerima aksi, tidak melakukan apa-apa, cuma dia dikenai suatu pekerjaan. Diapain dia? Yaitu dimasak. Nasi dimasak oleh siapa? Oleh ibu. Jadi nasinya itu nggak ngapa-ngapain, tapi dia yang dikenai pekerjaan oleh orang lain. Jadi ini yang namanya kalimat pasif. Nasi dimasak ibu. Rice is eaten by mother. Contohnya lagi, Anita is reading book. Anita sedang membaca buku. Anita subjeknya sedang melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaannya apa? Membaca. Yang dibaca adalah buku. Jadi ini adalah kalimat aktif. Ketika kita ingin merubahnya ke kalimat pasif, jadi book yang awalnya objek ini kita pindah ke depan jadi subjek dia. Buku tidak usah melakukan sesuatu, tidak usah membaca. Buku membaca Anita, bukan. Tapi buku dibaca oleh Anita. Jadinya book is being read by Anita. Contoh yang lain, my uncle has bought a bag. Paman saya telah membeli sebuah tas. Ini adalah kalimat aktif. Ketika kita merubahnya ke kalimat kalimat pasif, jadinya a bag has been bought by my uncle. Seperti itu. Selanjutnya, my mother makes the juice. My mother subjek, makes-nya itu adalah pekerjaannya membuat jus. Jusnya ini objeknya. Ibu ini tadi melakukan aksi tadi, masih kalimat aktif ya. Nah, ketika dirubah menjadi the juice is made by my mother. Perhatikan, dia cuma dirubah-rubah, tapi di tengahnya itu tensesnya berubah. Kenapa berubah? Dia ada rumusnya. Menuruti perubahannya sesuai dengan rumusnya itu. Kenapa tadi? Supaya sesuai dengan bentuk waktunya.
rumus. Nah, ketika kalimat aktifnya simple present tense, ini kita yang pertama yang kita bahas adalah simple present tense. Kalimat aktifnya simple present tense, maka yang sebelah kiri itu simple present tense kalimat aktif, maka perubahannya adalah seperti yang di sebelah kanan, yaitu kalimat pasif. Contoh simple present tense kalimat aktif. Rumus subject plus verb 1 plus object. Dinda sings a song. Dinda menyanyikan sebuah lagu. Kita rubah menjadi kalimat pasif, songnya ke depan, a song pakai to be ya. Nah, to be is, to be-nya bisa is, mr. Karena dia a song, maka to be-nya adalah is. Verb 3, yang awalnya di sana verb 1, di pasif itu verb yang digunakan adalah verb 3 atau past participle. Dan terakhir by o. A song is sung by Dinda. Dia menggunakan verb 3. Ingat, sangat-sangat perlu digarisbawahi bahwa setiap kalimat pasif pasti menggunakan verb 3. Itu adalah sebuah kepastian. Semua kalimat pasif menggunakan verb 3. Apapun tensesnya ketika dia menjadi aktif, apapun bisa jadi simple present tense, continuous, past tense, perfect. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, pastikan verb yang digunakan yaitulah verb 3. Kalau di sini contohnya adalah sung. Yang kedua, simple past tense. Simple past tense kalimat aktif rumusnya adalah subject plus verb 2 plus object. Dinda sang song. Dinda telah menyanyikan sebuah lagu. Nah, bedanya kalau simple present tadi adalah verb 1, ini simple past tense verb 2. Ketika dia menjadi pasif, sama-sama menggunakan verb 3. Nah, yang membedakan adalah hanya di to be. Kalau yang di atas tadi, to be-nya, to be yang biasa digunakan untuk kalimat present. Yang kedua adalah to be yang biasa digunakan untuk kalimat past, yaitu was or were. Jadi a song was sung by Dinda. Nah, sama-sama menggunakan sung ya. Bedanya cuma di to be. A song was sung by Dinda. Selanjutnya yaitu simple future tense. Rumus simple future tense kalimat aktif, subject plus will plus verb 1 plus object. Dinda will sing a song. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif menjadi subject plus will tetap, tambah be plus verb 3 plus by object. A song will be sung by Dinda. A song will be sung by Dinda. Oke. Perhatikan sama ya semuanya. Sekali lagi digarisbawahi, setiap kalimat pasif pasti menggunakan verb 3 yaitu sang karena di sini menyanyi. Tenses selanjutnya yaitu present continuous tense. Kalimat aktif dari present continuous tense, subject plus to be is mr plus ing and plus object. Dinda is singing verb ing a song. Cirinya kalimat continuous adalah pasti menggunakan ing. Singing, eating, bringing, crying. Nah, karena sini menyanyi sing, maka verb ing-nya jadi singing. Dinda is singing a song. Dirubah menjadi kalimat pasif, a song balik is. Nah, di sini kan tidak ada lagi verb ing, tapi penggantinya itu adalah being. Tetap ada ing-nya ya. A song is being sung by Dinda. Sungnya tetap verb 3, cuma tadi dia adalah ketambahan being. Ya, itu untuk present continuous tense. Continuous pasti ada ing. Di kalimat aktif tadi ada is singing, kalimat pasifnya is being sung, ada ing-nya.
Lanjut yaitu past continuous tense. Past sama present cuma beda di to be. Kalau to be present seperti yang penjelasan di awal tadi adalah is, am, are. Tapi to be-nya past yaitu was atau were. Contoh, subject plus to be, was, were plus verb ing plus object. Dinda was singing a song. Dirubah menjadi kalimat pasif, a song-nya di depan, a song, was-nya tetap, being sung. Being sung-nya sama by Dinda sama dengan kalimat pasif di atasnya tadi. Present continuous tense sama past continuous tense sama, cuma beda di to be. Present continuous tense pakai is, past continuous tense pakai was. Future continuous tense. Ciri kalimat future itu adalah kata will atau shall yang menandakan akan, yang akan datang. Subject plus will plus shall plus be plus verb ing plus object. Dinda will be singing a song. Dinda will be singing a song. Menjadi a song will be being sung by Dinda. Tambah will sama be-nya ya, will be. Itu will tadi adalah ciri untuk kalimat future. Ciri kalimat continuous itu ing. Beralih ke perfect. Yang pertama adalah present perfect tense. Kalimat aktif untuk present perfect tense yaitu subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Ingat, ciri kalimat perfect adalah ada kata have atau has. Itu untuk present perfect. Nanti past perfect itu had. Have atau has itu adalah kalimat perfect, present perfect tense. Dinda has sung a song. Jadi sung di sini kalimat aktifnya pakai verb 3, ketika dia berubah menjadi pasif ya tetap verb 3. Apapun itu nanti aktifnya, pasifnya tetap verb 3. Jadi a song-nya ke depan, a song has been sung by Dinda. Tambahan been. Untuk kalimat perfect ini passive voice-nya itu semuanya adalah ketambahan been. Sekarang past perfect tense. Kalau yang pertama tadi present, dan sekarang past. Kalimat aktifnya subject plus had plus verb 3 plus object. Coba perhatikan kalimat aktif present perfect sama past perfect itu cuma beda di had, have, has-nya. Ya, rumusnya sama. Dinda had sung a song. Ketika dia dirubah menjadi ke pasif juga sama. Beda have, has sama had-nya aja. A song had been sung by Dinda. Kalimat future perfect tense aktif subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Dinda will have sung a song. Pasifnya adalah subject plus will plus have plus been plus verb 3 plus object. A song will have been sung by Dinda. Nah ini itu ya. Kalau kalimat perfect tadi di pasif itu ketambahan been, dan been. Nah ini untuk menyingkat rumus kita lihat seperti ini. Ketika kalimat aktifnya simple present maka rumus passive voice-nya adalah to be is, am, are plus verb 3. Contoh is eaten. Eaten adalah telah makan. Present continuous to be is, am, are plus being plus verb 3. Contohnya is being eaten. Untuk simple past rumus was atau were plus verb 3. Contoh was eaten. Untuk past continuous adalah was, were being plus verb 3 was being eaten. Present perfect has, have been plus verb 3 has been eaten. Past perfect had been plus verb 3 had been eaten. Simple future will be plus verb 3 will be eaten. Future continuous will be being plus verb 3 will be being eaten.
future perfect will have been for tree will have been eaten. Subjeknya tinggal diganti nanti ya. Bisa rice tadi contoh pertama, rice is eaten by mother, atau banana is eaten by my sister. Itu yang untuk simple present. Dan selanjutnya dan contoh-contoh selanjutnya ya bisa dilihat kembali. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita sudahi dulu. Silahkan bagi yang kurang jelas, kurang bisa memahami, silahkan lihat referensi lain, video-video lain atau bahan bacaan yang lain agar pembelajaran lebih maksimal. Silahkan memakai sumber yang tersedia. Thank you so much for your nice attention. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.